pagi. Saya mulai dari pengolahan lahan. Kalau pertanian dulu kan hanya ada dua, Bapak. Kalau lahan basah itu sawah, ya. Kalau lahan kering itu ladang. Betul. Sekarang kalau di sawah kita tanam jagung apa namanya, Pak? Jadi senior, kalau saya di sini kan saya kelola lahan kering. Ya, kemarin kita lewat di sepanjang jalan ini kan juga ada sawah, tapi tidak ada irigasinya juga. Nah, kita di sini kelola lahan itu gunakan irigasi taktis itu, sehingga pengolahan lahan itu juga tidak gunakan satu jenis saja. Jadi kita pakai beragam itu. Kalau yang pertama kita pakai sistem display ya. Di sana juga banyak toh. Parabola, piringan. Ini kita di sini kita olah lahan pakai ini cuma sekali. Pakai traktor. Piringan kan bisa pakai traktor yang besar, bisa pakai yang kecil. Permintaan saya teman-teman dengan kita fokus olah lahan dulu. Jadi ini nanti juga teman-teman bawa pulang, saya pun tinggal ini jadi bahan-bahan kita untuk kita kaji selanjutnya. Jadi nanti yang saya demo, saya praktekkan, saya ada minta tolong bawa traktor kembali ke sini. Kita mulai dari display ini atau yang pakai piringan. Ini kalau di pertanian yang kita gagas di metode tani Nusantara, dia hanya boleh sekali setahun. Alasannya dia hanya boleh sekali setahun itu karena dia bobotnya lebih berat. Kalau keseringan malah nanti tanahnya jadi keras. Ini juga nanti kita pakainya cuma sekali setahun. Jadi ya sama alasannya karena nanti kalau dipakai keseringan malah dia bukan gembur tapi malah jadi keras tanahnya. Setelah kita olah gunakan ini juga bisa pakai traktor kecil, Pak. Ya, bisa pakai traktor yang hand tractor itu. Nanti selanjutnya kita bentuk bedengan itu sudah kita pakai yang lebih kecil lagi. Barang saya ada di sini. Kita pakai yang lebih kecil. Ini gunanya untuk lebih menghaluskan lagi. Baru di sini kita bikin bedeng. Nah, kita mulai masuk ke sini. Kalau di Jawa Tengah, bedeng yang biasa dipakai jenisnya seperti apa, Pak? Dibikin gudungan gini ya? Iya, apa? Nah, seperti ini. Ini bedengnya ya? Iya. Biasanya ukuran 1 meter sampai 1,20 ya? Iya. Kurang lebih ya? Iya. Paritnya berapa, Pak? Ini rata-rata 50. Tingginya 60. Iya. 5 sampai 60. Panas. Yang di gunung bagaimana? Yang di ini kan yang di Datar.
datar. Ya. Kalau yang di bukit-bukit, Teras sharing itu. dibikin teras. Iya. 90 cm. Seperti ini. Iya. Oke. Ini nanti berkaitan dengan irigasi, Pak. Jadi kita pertajam, bukan cuma buat Bapak, buat saya juga. Sehingga mempermudah kita ketika ketemu lahan, sudah langsung tangkap, oh ini saya harus gunakan sistem pengolahan seperti ini karena ke depan saya mau pakai irigasi sistem ini. Ya. Ini bedengannya di sana. Cuma satu ini aja. Banyak itu. Hah? Enggak, maksudnya Sistem. jenisnya cuma satu. Ya. Umumnya. Umumnya gitu aja. Kalau di pantai, di area pantai, Pantura di Semarang itu, apa Sama, bedanya Pak. begini juga? Sama. Cuma lebih dalam. Hah? Lebih dalam? Karena takut banjir rob gitu ya? Ini jenisnya cuma satu, Pak? Iya. Berarti kalau lahan-lahan yang apa namanya, lahan yang dia seperti teras begini, kita butuh biaya mahal dong, karena harus bikin teras, ya toh? Atau bagaimana? Menyesuaikan. Menyesuaikan Terasnya menyesuaikan lahannya yang itu. di sana. Jadi, Ya. Kontur tanahnya. Ya. ah, Kalau Menyesuaikan. teras sering tetap pakai gulutan juga, Pak. Iya. Tetap pakai gulutan. pakai juga Pakai ini ya. gulutan. Cuma yang lebih tepi itu tetap ada tanggulnya. Karena kalau dia begini dia nanti longsor. Oh, dikasih tanggul Kasih di tanggul supaya air tidak ini ke ini dikasih tanggul. Ya. supaya Ya tidak toh, longsor. bedengnya dikasih menghadap begini. Ya. Kalau bedeng disesuaikan dengan luas. Iya, disesuaikan dengan luas area Ya, itu ya. ya. Oke. Ya, ini ilmu juga Pak buat kita. Ini anggap saja saya gambarkan ya Bapak ya. Ini kan daerah yang miring. Misalkan ini kita ketemu gunung. Ini begini kan? Iya. Nah, ini yang nanti kita bikin teras. Ya. Ya, Ya. toh? Tapi kepas dulu, Pak. Ya. Kurang lebih ya. Ya. Betul. Nah, ini yang saya bilang, ini kan kita akan keluarkan biaya, Pak. Betul, Pak. Kita bisa menyerah ketika ketemu lahan seperti ini, kita menyerah kalau ternyata biayanya bengkak. Setuju ya? Tapi kalau di Jawa sudah dibuat semua, Pak. Jadi biayanya sudah kalau di sini kan belum terbentuk ya, mungkin biayanya besar. Tapi kalau di kita kan memang Udah seperti itu. Terasnya sudah, Ya, udah ada. semua lahan sudah. Iya. Udah membentuk. Kalau beli tanah udah ada gituan. Waduh, Oh. enak juga kan? Udah ngolah ya. Nah, kalau awalnya dulu nggak tahu, tapi kalau kita beli lahan di Jawa ya udah ada gituannya. Sudah ada teras. Terasnya sesuai dengan itu. Tinggal tanam ya. Ya. Baik. Berarti jenis bedengan yang ada di sana cuma seperti ini? Ya. Dua jenis. Ini hanya sisa ini saja yang menyesuaikan ya? ya, Ya. Tinggi, betul. pendeknya. Hanya Ya. tinggi aja, Pak. Tergantung lebar, Tergantung Pak. airnya. Tergantung lebar Volume airnya. lahan. Ya tergantung dari kondisi itu ya. Ya. Tinggi ini menyesuaikan. Betul. Oke. Kalau dia datar saja begini ada tidak? Bedengnya datar. Tidak ada. Bagaimana, Pak? Tidak ada parit. Tidak ada, Pak. Karena pengaturan drainase Paling ujung sama ujung 20 cm, Pak. Nah, ya. Paling tinggi 20. 20 cm. Paling Ah, Paling Enggak, ini rendah. untuk Paling- komoditas apa? paling pendek. Paling pendek. Ini untuk komoditas apa dulu, Pak? Ini kita mau bicara soal jenis bedeng ini, Pak. Oh, Jadi, jenis belum- bedeng. Nanti sampai di situ, no. Ini yang tidak ada parit tidak ada. Ada sawah kan Harus ada. kotak kan. Semua bedeng ada parisannya. Kalau yang datar model itu hanya di ujung sama ujung. Padi itu, Pak. Nah, itu Kalau untuk biasanya padi untuk mungkin penangkaran benih padi. Oke.
Berarti kan tadi saya tanya Pak, bedengan kita kan di Jawa semua seperti ini. Ya. Tapi kalau bedengannya yang datar begini, Pojok sama pojok. tidak ada. Enggak ada. Nggak ada ujung sama ujung aja. Ujung aja ujung. Jadi Kalau- pengairan itu Bedengan yang seperti ini di Jawa ada tidak Pak? Tidak ada itu. nggak ada. Jadi paritnya malah naik ke atas. Hah? Ada. Ada tapi dalam yang luas. Itu dia daerah Yang luas. kering dan berpasir. Oh, ini setuju nih. Berarti ada. 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 Ini kalau kita di sini sebutnya bedengan terbalik, Pak. Ini Bapak. Jadi kalau di Jawa punya ini, kami di NTT punya ini. Ini kita akan temukan lebih banyak di NTT, Bapak. Sistem bedeng yang datar artinya tidak ada bedeng, atau nanti malah seperti ini, Pak. Dia datar, ya. Terus ini malah dikasih lubang kecil. Ini dibikin alur. Itu ada di sawah-sawah yang luas, yang areanya luas gitu. Itu dilakukan itu. Ini. Jadi Bapak, nanti artinya dengan saya perkenalkan ini, kita akan tahu keunggulan dan kekurangannya ya. Jadi ini jenis-jenisnya Bapak. Tolong teman-teman dengan saya kita catat juga ini Bapak. Bedengan pada umumnya seperti ini. Kalau kita ada juga bedengan terbalik dengan tidak ada bedeng ini. Tapi malah dibikin alur. Ini istilah-istilah yang kami pakai di Timur Farm ya Bapak ya. Iya. Jangan sampai ini dicari di buku tidak ada ini Bapak bedeng seperti ini. Istilahnya. Ya. Jadi masih ini untuk memperkaya saja kalau kita ketemu lahan. Oh ini di tempatnya Pak Sanchez bisa ditanam dengan sistem bedengan seperti ini. Ini mudah ini Bapak, tinggal di display, di rotari, tarik alur, tanam jadi. Jadi ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Ini kita bahas ini Bapak. Sudah dicatat ya Bapak ya? Udah. Jadi kalau di NTT kami gunakan 3 ini Bapak. Ini juga kami pakai, tapi tinggi bedengnya itu tidak sampai 50, dia paling tinggi 20. 20 entah di musim hujan ataupun musim kemarau kita pakainya 20. Alasannya itu karena kami di sini, kalau teman-teman ini kan karena Debitnya tinggi. Debitnya tinggi. genangan ya, menghindari genangan. Kita di sini justru cari genangan Pak, karena dia air yang hilang itu ke bawah, infiltrasi air yang ke bawah ini Bapak dengan air yang ke atas, evaporasi di NTT itu sangat tinggi Bapak, panas. Mungkin di teman-teman itu hanya bisa alami ini di daerah pesisir pantai utara. Iya. Di Jawa mungkin ini bisa kita adopsi di sana Bapak. Untuk daerah-daerah yang kandungan pasirnya tinggi, kita bisa pakai sistem ini. Atau untuk di terasering yang sulit untuk kita bikin bedeng, mungkin ada bebatuan atau jenis lainnya, kita bisa pakai ini. Artinya ini sangat mudah dibandingkan dengan yang ini. Ini kan kita harus display, bahkan di Brebes itu kita pakai tenaga manual ini. Iya. Nah, justru biayanya untuk 1 hektar itu kemarin saya hitung dengan mereka di Brebes itu sampai 17 juta. Hanya untuk olah lahan jadi bedengan-bedengan seperti ini. Berapa? 17 juta. Untuk bawang ya. Untuk bawang merah. Komoditi. Bisa 1 hektar. 14 sampai 17 juta. Betul ya? Bisa lebih. Kalau lebih Tanah-tanah berat kan bisa lebih. kalau lebih bahaya. Iya. Jadi ini Bapak,
kalau komoditi, kalau kami di sini pakai ini ketika dia di musim hujan saja. Nah, jadi kalau nanti ketemu kita di NTT, paling ini kita pakai hanya di bulan Desember sampai Februari. Masuk Maret kita sudah pakai ini. Masuk Juli Agustus kita sudah pakai ini. Jadi paritnya menghadap ke atas. Ini Pak. Jadi pola pengolahan lahan kita hampir semua sama, tapi di saat kita bikin bedeng dia sudah jadi seperti ini. Nah, ini untuk komoditi holti seperti sayur, terus pokoknya yang bawang itu masuk sini Bapak. Nah, terus cabai, tomat, ini bedeng yang kita pakai. Itu pun hanya di bulan Desember, Januari, Februari. Nah, pokoknya kita di sini nih Tuhan kasih hanya 3 bulan itu saja untuk hujan. Selebihnya itu hujan sudah tidak ada. Jadi kalau senior lihat lahan saya kok malah ada bedeng seperti ini, memang kita sudah uji coba. Terus ini sayur juga sama Bapak, sayuran yang ini kalau Bapak lewat di lahan-lahan yang seperti ini kita tidak ketemu ini nih. Tidak ada parit, tidak ada bedeng, mereka malah lebih banyak bikin alur kecil terus tanam. Nah, ini kira-kira sistem bedengan yang kita temukan di NTT begini. Nah, ini jadi catatan ini Bapak. Harapan dari kita juga bahwa teman-teman kalau di area Jawa masih ada juga itu Bapak, lahan-lahan yang tidur, padahal kalau dipakai ini langsung jalan. Kita tidak butuh biaya download atau biaya untuk eksekusi dalam jumlah besar. Artinya tanpa intervensi kita pribadi pun bisa sebetulnya. Itu. Nah, kalau kita di sini untuk meyakinkan orang di sini kan agak berat, Bapak. Pertama karena mereka belum melakukan hal artinya bertani dengan sistem untuk agribisnis itu belum ada. Kita di NTT itu lebih banyak petani-petani subsistem. Dia hanya pikir ada AA, di lumbungnya ada makan. Dia tidak berpikir dijual untuk dapat untung, itu tidak ada. Makanya kalau ditanya Bapak habis berapa untuk dapat ini padi sekian, itu dia tidak tahu. Nah, yang dia tahu lumbungnya untuk tahun ini ada sekian karung. Nah, ini yang saya punya PR sampai hari ini tidak tuntas-tuntas Bapak. Kita kemana-mana bicara itu pun tidak ada yang tangkap. Malah nanti kita jadi bulan-bulanan. Karena kan kita ke sana dia jadi kuli kan, kita suruh dia kerja. Padahal hasilnya untuk dia, tapi karena polanya kita berbeda, dia anggap bahwa oh ini konotasinya mereka sudah beranggapan bahwa oh dia datang untuk peras kita. Ya. Nah, ini yang saya alami. Mudah-mudahan di Jawa tidak terjadi itu loh. Dari sini ada yang ditanyakan Pak. Untuk mendetail lagi yang bedeng alur yang tanah rata. Oh ya. Yang alur itu untuk airnya apa benihnya? Baik. Ini Bapak, kalau dengan kita bikin alur, ya kita pertajam ini ya. Bapak. Ini komoditi yang paling bagus itu untuk jagung. Jagung, kedua bisa untuk kacang-kacangan, kacang hijau. Ini hanya contoh yang saya pakai di sini ya Bapak ya. Ya. Kalau di sana nanti bisa menyesuaikan lah dengan ya kebutuhan pasar yang di sana. Nah, ini Bapak, alur yang ini dia hanya bisa kita pakai di tempat yang curah hujannya rendah ya. Ini saya harap dicatat ini Pak.
Nih. Jadi kalau curah hujan tinggi, nanti malah terjadi genangan, tanamannya busuk akar. Ya. Ini kita pakai di sini karena memang kalau di musim-musim seperti ini, yang tadi dua hal ini, filtrasinya cukup tinggi ini Bapak. Tadi pagi baru habis siram ini, sedikit lagi dia sudah kering di bagian atas. Jadi ini kita pakai alur ini, Mas, yang tadi tanya. Ini untuk daerah-daerah yang di sini kemudian tinggi kandungan pasir. Ya. Ya. Jadi kalau daerah-daerah yang kalau teman-teman cek tanah itu kandungan pasirnya tinggi, kita sebaiknya kita gunakan ini, sistem yang ini. Ya, ini sistem yang kita pakai. Ini gandengannya nanti kita gabung ya Pak Nan sama teman-teman, ini kita gabung biar Irigasi. Ini temannya ini. Yang tetes itu Bapak. Jadi mungkin di jadwal kapan Bapak kita tanam jagung? Tahun lalu. Jadwal ini. Jadwal pelatihan itu. Lusa ya? Hari Rabu. Oh, bagus. Oh, Kamis. Sudah, nanti kita bikin dulu bedengnya sore ya. Besoknya kita bikin mikrobanya. Kamis kita sudah bisa tanam. Itunya rinciannya. Jadi Cuma dikasih satu. Oh. nanti siang kita belajar ini semua Pak. Saya upayakan. Jadi permintaannya saya Pak Dadang sama Pak Dadang sama teman-teman. Ya ini kurang lebih kita diskusikan di sini. Kita pertajam itu di sistem pengolahan, di prakteknya Bapak. Jadi kalau memang ada yang perlu untuk kita pertajam di sini, ditanyakan sampai detail Pak, biar teman-teman. Nah ini kan kita ketemunya juga susah. Permintaan saya ini dua ini Pak. Ini baru kita sampai sini ya. Nah, karena ada teman yang tanya tadi, yang sistem ini keunggulannya itu kan kalau kita tanam jagung atau kacang-kacangan ini ya Pak ya, dia sudah di dalam. Nah, waktu dia tumbuh, akar sekundernya kan masih di sini Pak. Jadi ketika kita lakukan penyiangan atau pendangiran, nanti tanahnya pas tutup, akarnya sudah masuk juga ke dalam. Itu. Sehingga ketika kita pakai mikorija, ini pun akan jadi panjang. Ini keunggulannya Pak. Juga dengan kacang-kacangan. Jadi kalau kami di sini, ketika kita gunakan sistem ini, air tidak perlu banyak. Kita bisa siram bisa seminggu sekali dengan menggunakan sistem seperti itu. Keunggulan kita yang ada di NTT ya. Jadi sistem alur, ada alur yang ini selain untuk dia menahan air ini lebih lama, ini juga alur ini menjadi baris. Kita kan bikin ini menjadi tempat. Jadi ketika waktu kita tanam menggunakan alat, kita tidak perlu ribet lagi tarik benang. Jadi ini nanti di praktek akan kelihatan keunggulan kita menggunakan sistem alur ini loh. Kalau ini cukup dulu ya. Iya. Jelas. Diameter Ya. alur itu menyesuaikan juga. Diameter ini ya. Ya. Kalau saya gunakan untuk jagung, ini jarak antara alur ini 40 cm. Nah, terus di sini
Ini jarak ini di antar tanaman ini ya. Ya. Terus kita lepas lagi jarak antara satu alur lagi yang di sini. Ya. Duh, ini mengganggu sekali. Ini bisa 1 sampai 1,2. 120 cm ini Pak. Dari alur yang pertama ke nah, jadi kalau tidak salah ini di Jawa namanya jajar lego juga ya. Iya. Untuk jagung itu. Ya? Jarwo. Jarwonya itu bukan nama orang kan Jarwo. Singkatan Pak. Oh. Jadi ini pun dulu karena populasinya saja ya, populasinya jauh lebih banyak, tetapi dia punya produksi atau besar daripada bulir dari jagung itu sama besar. Makanya saya adopsi ini di sini. Kita di sini juga mengadopsi sistem ini. Itu kenapa jaraknya beda Pak? Yang mana Pak? Dia 40, yang itu 1,2. Kalau Jarwo kan supaya rasanya sama-sama di pinggir Bapak. Ini Hanya untuk Jarak untuk melakukan kita jalan. peretaan. selain untuk tanaman serasa di pinggir itu jauh lebih banyak dapat sinar matahari. Iya toh? Iya, sama Jadi- buat jalan kita. Betul. Yang badannya agak gemuk gitu Pak. Iya. Jadi tidak bisa lewat. Kena lagi. Jadi memang kebetulan lahan kami itu agak beda Pak. Bahkan satu hari sebelum berangkat ke sini saja tempat saya itu masih hujan Pak. Oh. Jadi hujan kita itu rata-rata 12 bulan. Mm-mm. Jadi memang kita tetap memakai tanggul yang seperti tadi. Bahkan untuk tanaman tertentu kita untuk menambah penyinaran itu kita pakai sinar dari bawah pantulan mulsa untuk menambah jumlah sinar matahari yang proses fotosintesisnya. Nah, cuma yang ingin kami tanyakan, tujuan dari Jarwo itu kan agar penyinarannya itu bisa merata, semua tanaman dapat. Nah, kalau di sini itu kan mungkin sinar mataharinya penuh ya. Jadi Jarwonya itu tidak perlu menghadap matahari gitu ya. Karena saya lihat Jarwo yang ada di sana itu kan menentang matahari. Kalau biasa di kita itu kan matahari itu kan ke barat, kalau agak musim kemarau agak ke utara. Nah, apakah Jarwo untuk tanaman jagung itu bebas atau harus memang mengikuti arus sinar yang masuk matahari yang datang? Gitu. Terima kasih. Ya. Oh, jadi umpama mataharinya di sini, ya kan? Ini alurnya dibikin begini, apa dibikin begini? Iya, betul. Betul ya? Iya, iya. Untuk Ini, tanaman-tanaman jagung. ini untuk jagung Kalau ya. tanaman yang besar kan mutlak harus Tapi bisa yang di kena Jawa semuanya. yang dipakai yang jalurnya mengarah ke matahari. Betul. Pak, kalau kita menyarankan itu di NTT ya, Full masuk matahari. supaya sinar mataharinya itu bisa full, dia bisa masuk sampai ke dalam. Mataharinya dilihat dulu, ini kan di sisi timur, jadi supaya dia bisa dapat, Jarwonya dibikin begini, jadi sinar matahari itu masuknya dari sini. Iya. Nah, semuanya bisa dapat. Nih. Nah, kalau Bapak kasih menghadap begini, dia pagi ini bayangannya tutup yang ini. Iya, Ini timurnya mana kalau sini Pak? Timurnya ya lihat mataharinya di mana Sana ya. Pak? Karena tadi saya lihat yang Jarwo sama itu melintang gitu loh. Kita- Yang sebelah sana. Betul. Kalau Bapak di NTT itu sinar matahari malah dari jam 6 sampai jam 6. Iya betul Pak. Jadi kita mau bikin Jarwo seperti ini Tidak ada masalah Pak ya. tidak masalah. Kalau di Jawa mungkin agak Nah, kalau di tempat Bapak yang curah hujannya tinggi atau di tempat ketinggian yang banyak naungan, ya saya sarankan dikasih menghadap ke matahari. oh ya siap Pak. Masih. Ya. Jadi kalau kita di sini ya menyesuaikan dengan alam Bapak. Jadi, kita berani karena Mataharinya penuh. Full. dia jagung itu hanya butuh sebetulnya sinar matahari full itu cukup 4 jam. Kami 12 jam. Kebanyakan Pak. Kebanyakan malahan. Siap. Ada lagi?
Lanjut. Ya, kalau artinya kan saya hanya mempertajam apa yang bisa saya pertajam ya. Kan kendala di lapangan ya teman-teman lah ahlinya. Iya toh. Kita paling sebatas diskusi. Kita di sini Bapak kalau untuk tanaman bawang di lahan kalau di tempat saya nanti yang kita kunjungi itu saya pakai seperti ini. Karena dia bekas sawah. Kalau saya masukin air nanti malah tergenang. Nih. Tapi kalau kita tidak waktunya yang tidak cukup, Pak. Kalau waktunya cukup, nanti saya bawa teman-teman ke daerah pesisir yang lain, yang bedengnya dibikin terbalik. Terus, kalau bedengannya seperti ini, sistem yang kita pakai itu sistem irigasi, sistem lap itu. Ini kita pakai yang seperti ini untuk di tempat-tempat yang jumlah airnya cukup tinggi. Artinya airnya cukup banyak, tapi kandungan pasirnya sangat tinggi dan di situ tidak ada hujan, kita pakai sistemnya seperti ini. Bedengnya kita balik. Jadi kalau orang mau bersihkan rumput, dia malah naik ke atas parit ini, Bapak. Paritnya malah dinaikkan ke atas. Nah, sayangnya kita nanti tidak bisa kunjung ke sini. Nah, ini pun tidak teman-teman petani yang di NTT temukan ini juga tidak langsung. Mereka tadinya pakai sistem seperti ini, tetapi hasil di bawang airnya cepat hilang. Jadi setiap 3 hari mereka harus kasih masuk air lagi. Nah, itu yang bikin mereka bedengnya dibikin terbalik. Nah, kurang lebih kami di NTT gunakan 3 sistem bedeng yang kita pakai. Nah, mungkin ini jadi catatan buat teman-teman ketika ketemu lahan di sana, tahulah, oh saya harus pakai bedeng apa. Jangan sampai kita bisa pakai rujukannya dari sini atau dari sini, tapi karena tidak pernah mengalami hal ini, kemudian kita anggap bahwa oh lahan ini kita tidak bisa pakai. Jadi mau bikin demplot malah, ya. Karena kalau saya menyarankan carilah lahan yang menurut orang tidak bisa. Tidak, artinya mereka di sana bilang, oh ini Pak tidak bisa karena di sini alasan A, B dan C. Nah itu yang kita diskusikan, demplot kita di situ. Itu jauh tantangannya memang jauh lebih menantang, tapi kalau kita bisa taklukkan kan ilmunya lebih besar. Ya, ini saran saya. Dari 3 ini kita perlu diskusikan lagi. Ya. Bedengan 3 bedengan itu yang terbaik buat nanam umbi-umbian, bedengan yang nomor berapa, Pak? Umbi usianya berapa? Seperti apa ini? Porang? Ya, jadi porang, Telah. Ini kayaknya apa lagi? Singkong. Singkong atau ubi jalar. Kalau saya menyarankan begini Bapak, saran saya ya. Kalau Bapak mau tanam di sini, ya kan? Apa di sini atau di sini? Kira-kira itu ya? Iya. Ya kan? Pertanyaan kan seperti itu. Sekarang saya kembalikan itu Bapak. Di lahan Bapak, airnya tergenang tidak? yang di atas tergenang. Kalau tidak. Hah? Di sana apa? Kan Bapak bisa lihat di sini Bapak. Ada pasir tidak? Kalau pasir itu Bapak Lolos. taruh air satu ember, iya kan? Ditunggu. Kalau langsung hilang, berarti ini nih Pak, ada Pasir. dia nih. Nah, kalau dia ini ada, saya sarankan begini caranya. Iya Pak. Ini sehingga kita tidak boros air. Jadi orang NTT itu karena sangat sayang dengan air Bapak, makanya kita jaga betul itu. Kurang itu sudah paham, Pak. Sudah, ya. Jadi pokoknya saya tidak bisa suruh Bapak, oh pakai yang ini. Akan saya tidak di sana, Bapak. Yang di sana Bapak. Jadi
saya hanya bisa tuntun kalau kita di NTT kita pakai A, B, C. Itu pun setahun itu bisa di lahan yang sama bisa berbeda, Pak. Desember sampai Februari, terus kita lanjut dengan yang ini. Kemudian kalau kita lakukan penanaman lagi, tidak ada alasan lain, Pak. Dia harus bedeng terbalik. Kalau tidak, ini kita untuk bensin atau untuk solar dengan keuntungan jauh lebih besar bensinnya, Pak. Masih ada lagi, Pak? Jadi gini kesimpulannya, untuk menentukan jenis bedengan itu filternya adalah ini hujan, jenis lahan, jenis tanahnya itu berpasir atau sedikit pasir atau malah tidak ada pasir gitu. Baru ditentukan metode bedengannya gitu. Ini kalau saya tidak bisa simpulkan yang di sana ya Bapak ya. Tapi ini saya buka, kesimpulan ada di teman-teman untuk melihat kondisi di sana. Ini filternya Bapak yang saya kasih. Jadi tinggal penyesuaian di tempatnya senior-senior yang di sana mau tentukan, oh kita pakai bedengan jenis A, B, dan C, kembali ke lahan. Kita belajarnya karena kita di sini sistemnya itu metodenya belajar kembali ke alam, Bapak. Jadi alam itu menentukan, keputusan kita hanya berdasarkan pengalaman. Pengalaman ini yang bisa saya bagikan. Ini sudah kita alami semua ini Bapak. Mulai dari kita bikin seperti ini, saya sama Bapak, Pak Jo itu bertentangan inilah Bapak. Karena saya disuruh bikin seperti ini, saya tidak mau. Ini, yang namanya bertani kan ya ini namanya bedengnya begini Bapak. Tidak ada bedeng begini ya. Tidak ada begini, apalagi begini. Iya tak? Nah, jadi di awal kita uji coba di sini, saya pakai ini. Kemudian saya kirim fotonya. Jadi Bapak, inilah yang kita alami kalau kita gunakan seperti ini. Saya harus boros air karena saya jaga dua hal ini. Kemudian di tempat ini hasilnya ya jangan kita harap lebih. Begitu. Jadi ini saya bagikan, saya share ke teman-teman, tolong dicatat ya. Jadi filter buat praktek di lahan sana. Jadi kalau kita diskusi atau Bapak telepon saya ya Bapak kasih tunjuk foto, sudah sertakan Pak Sandes saya punya lahan seperti ini ya, kriteria yang kemarin kita dapat di sana sepertinya saya cocok dengan ini. Jadi saya hanya memberikan masukan, jangan saya yang tentukan tuh apa. Begitu gagal, waduh Pak Sandes kamu rekomendasikan salah. Saya tuntut. Saya tuntut. Boleh, tapi saya minta tagihnya di sini Pak. Tagihannya diambil di sini. Cukup ya Pak ya? Ya. Kita bicara soal bedeng. Nah, sekarang saya lanjut ya, kita masuk ke irigasi. Ini nanti kita ke lahan saya yang di Bawang, kita ketemu ini Pak. Kebetulan kemarin kan saya lihat itu Bapak di teman-teman di Jawa, ketika debit air di bendungan itu turun, ya tahu, padahal masih ada air di sungai, ya kan? Masih ada air di sungai, tapi sudah mengeluh. Karena sistemnya kan hanya di sini, tidak dikembangkan ke sini Bapak.